Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang sangat kami hormati. Para pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Allah itu sangat maha kaya dan Allah sangat maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, dan khususnya kepada bangsa manusia, apabila manusia tersebut mengalami sakit, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu menurut saya dan logika pikir manusia, yaitu dengan cara pengobatan medis atau dengan cara pengobatan alternatif jamu, atau dengan jarum suntik, atau dengan dipijat, atau mungkin bisa juga dengan dibekam dan sebagainya. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi yang disebut dengan kekuatan doa. Nah, disinilah power of soul memposisikan dirinya. Karena itu di dalam pengobatannya, power of soul tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan bantuan-bantuan jin, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, sehingga bebas dari unsur musyrik dalam rangka memaksimalkan pemahaman tentang power of soul kepada seluruh masyarakat. Maka saya mencoba untuk menulis dua buah buku. Yang pertama, buku tersebut berjudul Power of Soul Seorang Penyembuh, dan yang kedua saya juga menulis buku yang berjudul Salat untuk Memperbesar Peluang Rezeki. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Alhamdulillah saya sampai saat ini boleh dikatakan nggak pernah kambuh lah, vertigo itu nggak pernah ini lagi. Ketemu dengan Pak Ustadz Roni saya bisa sembuh total. Pengobatan pada beliau itu adalah yang tidak salah. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Roni Sutrisno yang telah membantu saya dalam pengobatan alternatif terapi kalbu. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Saya berterima kasih kepada Bapak Sony. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengalaman ini berobat ke Ustadz Sony, udah sakit selama 3 tahun, sakit batu empedu, jantung, sama ginjal. Gejala awalnya sakit pendarahan hebat, sakit perut saya dengan sangat, pinggang, paha, semuanya sakit. Terus saya pendarahannya terus-menerus ya, setiap hari itu. Terus melebihi dosis tuh pokoknya keluarnya, komplikasi dari gula. Kalau gejalanya gula, darah tinggi. Yang saya rasain pertama cek, yaitu sakit-sakitan terus gitu. Awalnya saya dada sebelah kiri nyeri, kalau banyak beraktivitas di rumah kadang-kadang langsung sesak nafas, dan kepala juga sakit, timbul nyeri juga, kadang-kadang pindah-pindah kepalanya sakit. Melihat TV malamnya, terus pagi tertarik minta dianterin anak saya sama suami saya berobat ke sini Pak Ustadz Sony sini. Pertama saya datang, saya cuma mengalami rasa hangat ya di tubuh saya, terus saya mengalami tenang gitu, hati saya tenang banget gitu. Waktu itu kan saya gelisah banget gitu. Batu empedu yang tadinya selalu menusuk-nusuk di perut gitu ya, jantung juga selalu berdebar, ternyata sekarang alhamdulillah hilang semua. Perkembangannya banyak. Kedua kalinya lebih enteng lagi, ketiga kalinya sembuh. Karena saya sudah sembuh, dan saya bersyukur sama Allah sudah menyembuhkan saya melalui tangan Ustadz Sony. Saya berterima kasih juga sama Ustadz Sony, kalau nggak ketemu dia mungkin saya nggak tahu ada di mana. Saya pokoknya senang banget deh, saya sekarang bisa menjalani aktivitas tugas saya sehari-hari, setiap hari. Terima kasih atas bantuannya Bapak Ustadz Sony Sutrisno. Saya udah diobatin, udah bisa sembuh. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyembuhkan saya. Akhirnya sekarang saya
tidak nyeri, tidak minum obat, dan tidak sesak lagi. Terima kasih kepada Ustadz Sony karena saya sudah normal gitu. Kalau umpamanya ada teman-teman yang sakitnya seperti ibu gitu loh, silahkan datang ke Ustadz Sony, tinggal mencatat nomor telepon dan alamatnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alamin, saya Bobi Putri bisa hadir kembali menjumpai Anda tentu saja selama 1 jam ke depan dalam Medika Natura Sore. Ini adalah sebuah program yang memberikan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Dan pemirsa, seperti yang baru saja kita saksikan bersama bahwa kesempatan sore ini kita akan banyak berbicara seputar metode terapi pengobatan alternatif yang tanpa ada konsumsi obat, herbal, jamu, tidak ada jarum suntik, tidak ada penjual belian ayat-ayat suci Al-Quran, jadi boleh dikatakan aman, tanpa ada efek samping dan juga tidak mengandung unsur musyrik. Tentu saja bersama dengan terapi kolbu Power of Soul. Nanti kita juga akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru besar dari terapi kolbu, yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Insya Allah kita pun juga akan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dari kondisi kesehatan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Dan tema yang akan kita angkat adalah kita akan berbicara seputar khalifah. Namun sebelumnya saya akan menyapa guru besar dan juga terapis dari terapi kolbu yang selalu memiliki pemain santun, tenang dan juga berwibawa, yakni sudah hadir Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga baik. Dan juga pemirsa, kita pun juga akan menghadirkan mantan pasien dari terapi kolbu. Sudah hadir Mbak Vera. Apa kabar Mbak Vera? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah mengatakan waktu itu ada keluhan sinusitis dan asam lambung ya. Sekarang bagaimana kondisinya setelah diterapi di terapi kolbu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Detailnya seperti apa? Kita tahan dulu sebentar. Dan pemirsa, tak lupa juga kami informasikan bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan bisa menghubungi di nomor telepon 0215155311. Kita akan lanjutkan obrolan kita tentu saja setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami di Medika Natura Sore. Dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan 2 pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak pada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Sesuatu dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Yang paling tahu spare part manusia adalah Allah yang menciptakan kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dari Pondok Aren langsung ke Bali Matraman, bukan hanya keren pun hatinya beriman. Dikerjakan melakukan pahala, tidak dikira melakukan dosa ya. Iya. Yang haram berarti segala sesuatu yang harus dijauhkan supaya terhindar dari dosa. Untuk puasa Senin Kamis tuh aku lebih ditingkatkan sama puasa Daud. Jangan kemana-mana ya. Tetap pergi lagi pas sampai itu. Pokoknya barang dunia ke luar negeri. Artinya hanya di suara negeri. Kategori cewek, wajib cowok. Tadi udah segmen band, segmen cowok, cewek, pendatang baru. Ganas Koste.
Ya, terima kasih pemirsa, tentu saja masih bergabung bersama kami di Medika Natura Sore dan juga masih bersama dengan terapi kolbu Power Oso. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara seputar khalifah. Seperti apa dan bagaimana, langsung saja kita berikan kesempatan kepada guru besar kami, yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna, untuk menjabarkan lebih lanjut. Silakan Bapak Ustadz Sony. Terima kasih Mbak Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada sore hari ini kita akan coba mengangkat tema kita, yaitu khalifah. Saya pikir tema ini sangat menarik sebab Allah di dalam kitab suci mengatakan bahwa sesungguhnya tidak aku ciptakan manusia di muka bumi ini kecuali untuk menjadi khalifah, dan setiap khalifah akan aku minta pertanggungjawaban. Kalau kita perhatikan dari kata-kata Allah ini, para pemirsa, ternyata manusia dibikin oleh Allah peruntukannya hanya untuk menjadi khalifah. Jadi kalau kita berbicara peruntukan, sama saja mungkin kalau saya boleh ambil suatu ilustrasi, soal sebuah gelas gitu. Nah, gelas itu dibikin peruntukannya adalah untuk menampung air atau menampung benda cair. Bayangkan saja kalau suatu hari gelas tersebut dipakai untuk menampung batu misalkan, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bisa jadi gelas itu pecah, atau bisa jadi walaupun tidak pecah tapi tidak enak dipandang, karena gelas tersebut bukan untuk menampung batu tapi untuk menampung air, sebab gelas tersebut diperuntukkan untuk air. Nah, berbicara tentang manusia tadi, ternyata Allah mengatakan di dalam kitab suci bahwa manusia ini tidak aku ciptakan di muka bumi kecuali menjadi khalifah. Artinya bahwa manusia ini dibikin dengan peruntukan untuk menjadi khalifah. Jadi kalau kita pakai untuk di luar daripada khalifah, nampaknya kurang tepat. Dan ini akan mengakibatkan si manusia tersebut jatuh sakit. Ini akan mengakibatkan manusia tersebut dalam menjalani kehidupannya terseok-seok dan sebagainya, sebab tidak sesuai dengan diperuntukannya untuk dibuat. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kalau berbicara tentang khalifah tadi, maka kita khususnya umat Islam, kita memiliki sebuah panutan yang saya pikir umat Islam semua setuju. Panutan yang terbaik adalah Rasulullah. Rasulullah adalah contoh daripada khalifah terbaik di muka bumi ini menurut pandangan umat Islam. Sebab di dalam sepak terjang dan tingkah lakunya, Rasulullah itu betul-betul mencerminkan akhlak yang sangat baik. Bahkan beliau ini bergelar rahmatil alamin, artinya hidupnya itu bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Nah, timbul pertanyaan sekarang, akhlak seperti apa yang dimiliki Rasulullah ini yang kira-kira bisa kita contoh? Para pemirsa, ternyata akhlak yang dimiliki Rasulullah ini adalah cerminan daripada kitab suci Al-Quran, di mana dikatakan bahwa Rasulullah ini seperti Al-Quran berjalan. Kita tahu bahwa Al-Quran ini memiliki intisari, memiliki kesimpulan yang dikenal dengan Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Ini artinya bahwa 7 ayat di dalam Al-Fatihah itu mengalir di dalam diri Rasulullah, mengalir di dalam diri khalifah terbaik di muka bumi. Nah, inilah yang jadi panutan kita. Karena itu, maka sudah sewajarnya sebagai umat Islam, sebagai umat yang sangat mencintai Rasulullah, maka kita harus meniru, maka kita harus mencontoh sepak terjang Rasulullah, yaitu dengan cara kita alirkan juga Al-Fatihah di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya agar supaya Al-Fatihah itu mengalir dalam diri kita? Ternyata Al-Fatihah tersebut selain daripada diucapkan, dia pun harus dipraktekkan. Jadi harus dipraktekkan. Kalau kita membaca basmalah, kita harus praktek. Kalau kita membaca hamdalah, kita harus praktek. Nah, ini harus dipraktekkan agar supaya ini akan menjadi satu tingkah laku kita di kemudian hari. Al-Fatihah ini akan menjadi tingkah laku kita di kemudian hari. Para pemirsa, bayangkan saja kalau misalkan basmalah saja, yang merupakan kunci daripada Al-Fatihah tadi, kalau cuma hanya sekedar diucapkan, katakanlah 1 juta kali, tapi pada saat praktek tidak mau, maka akan sangat sulit Al-Fatihah itu mengalir dalam bentuk sikap dan tingkah laku kita. Namun apabila Al-Fatihah itu kita praktekkan di dalam kehidupan ini, kita jadikan dia sebagai satu habit, sebagai satu kebiasaan, maka tanpa kita sadari akan merubah karakter dan akhlak
kita sendiri. Nah, apabila karakter dan akhlak kita berubah dan sesuai dengan Al-Fatihah tadi, insya Allah kita pun akan menjadi sesuai dengan peruntukan kita dibuat di muka bumi ini, yaitu menjadi khalifah-khalifah terbaik. Nah, inilah kira-kira tujuan daripada manusia dibikin. Timbul pertanyaan sekarang, Mas Elok? Kita tahan dulu sebentar, boleh Pak Ustadz? Baik, pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali mengenai khalifah tersebut, tentu saja setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami di Medika Natura Sore. Jus yang diblender dengan menggunakan juicer itu Buah-buah itu kan mineral. Terus kalau kita cuma minum airnya doang, itu udah kayak minum sirup gitu. Ada manfaatnya udah minimal gitu. jadi saya bilang itu kalau di blender Blender bukan jus, tapi jus yang kamu ngikutin cara kamu bahkan ya ribet ya mungkin gue nggak cukup pintar untuk tahu seperti itu gitu. Tapi artinya asal kamu manfaatkan dimasukin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Forumers, kembali lagi di Info Seru Banyak Bola Forum Bola. Menurut kalian gimana tim kesayangannya? Buah seperti ini dibuat untuk rumah Lama Skywalker yang terkenal. Drama Danau Sangkara mungkin agak menyeramkan ya. Jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Sebelum membuka ceritanya langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Tapi banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu. Bisa nggak sih pekerjaan yang sebegitu banyak mengubah kepribadian ini? Cara mengetahui kepribadiannya itu bisa dengan seperti ini. Kita bagi ruangan. Sebetulnya juga ada penyakit-penyakit tadi kurang bersihnya makanannya. Aku sering kenal dulu. Katanya penyakit beser kayak gitu kan. Penyakit yang ini ya. Saya nggak makan daging, nggak makan kambing, nggak makan kurang bergairah. Melakukan hubungan suami istri pas sepiting berkeluar gimana lebih bagus? Lebih bagus katanya ya. Belum ada penelitian. Apa ya siapa? Kata dokter tentunya. Ya, terima kasih pemirsa, tentu saja Anda masih bergabung bersama kami di Medika Natura Sore dan juga masih bersama dengan terapi kolbu Power of Soul. Bagi Anda yang juga gemar sekali menyimak tausiah-tausiah yang disampaikan oleh guru besar kami, yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna, yang telah Anda lewatkan tayangan Power of Soul setiap hari Senin hingga Jumat dimulai pukul 12 malam, tentu saja hanya di Jak TV. Dan sebelum kami lanjutkan, terlebih dahulu saya akan membacakan untuk alamat dari terapi kolbu. Anda bisa datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 021 858 229 atau 021 858 2030 dan 021 7058 0381. Dan bagi Anda yang juga ingin memiliki serta membaca buku-buku yang sudah disusun oleh Bapak Ustadz Sony Sutrisna, silakan, ada 2 judul buku. Yang pertama adalah Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki, dan juga yang kedua adalah Power of Soul. Bisa Anda dapatkan langsung ke terapi kolbu atau di toko buku yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kami tegaskan sekali lagi bahwa metode terapi dari terapi kolbu kepada para pasiennya sama sekali tidak menggunakan untuk konsumsi obat, herbal, jamu, tidak ada jarum suntik, tidak ada penjual belian ayat suci Al-Quran, jadi boleh dikatakan aman, tanpa ada efek samping dan juga tidak mengandung unsur musyrik. Di segmen kali ini kami juga sudah membuka line interaktif di nomor telepon 021 515 511 dan kami juga masih mengangkat tema mengenai khalifah. Nah, khalifah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi imam ataupun juga untuk bermanfaat bagi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang lain. Banyak sekali mungkin kita ketahui bahwa khalifah ataupun juga imam ataupun juga pemimpin yang ada di negeri ini, mungkin secara kasat mata kita tahu mereka menunaikan kewajiban mereka, salah satunya adalah sholat 5 waktu. Tetapi kenapa dari mereka kebanyakan juga banyak sekali Pak Ustadz yang tersandung berbagai macam permasalahan, misalkan korupsi dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita mengangkat kasus-kasus seperti ini, letak kesalahannya ataupun permasalahannya seperti apa Pak Ustadz? Ya, ini saya pikir satu pertanyaan yang sangat baik sekali Mbak Bobi ya. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, berbicara tentang khalifah di muka bumi,
Ya, kenapa sih kok banyak khalifah-khalifah atau banyak pemimpin-pemimpin yang pada akhirnya dia harus jatuh, misalkan menjadi tersangka korupsi atau menjadi pasien KPK dan sebagainya. Kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Para pemirsa, kalau kita perhatikan, sebenarnya Allah sudah mengingatkan kepada manusia-manusia khalifah-khalifah ini, kepada manusia-manusia yang sukses, yaitu pada peristiwa buah kuldi